Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada kuliah statistika yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji T dua sampel bebas. Baik, sebelumnya saya akan share screen dulu. Baik, sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya? Ya, kita akan membahas tentang uji T dua sampel yang bebas atau nama lainnya adalah uji T dua sampel independen. Filenya sudah saya share ya, baik materi, kemudian soal, dan juga datanya. Sehingga Anda bisa sambil mengerjakan atau sambil latihan dari materi kuliah kita ini. Ya, seperti biasa, kita akan merefresh kembali terkait dengan mata kuliah kita, statistika. Sudah kita pelajari statistika deskriptif, kemudian kita masuk ke statistika inferensial. Hari ini kita akan membahas sekaligus statistika yang parametrik maupun non-parametrik untuk uji T dua sampel, di mana uji T dua sampel itu masuk dalam kelompok yang komparatif ya, dua sampel. Jadi komparatif parametrik dan komparatif non-parametrik. Hari ini kita akan membahas dua poin itu, uji T dua sampel bebas yang parametrik dan yang non-parametrik. Kita ulang kembali, kemarin kita sudah membahas tentang uji T satu sampel, dan hari ini kita akan masuk ke uji T dua sampel. Sebagai gambaran saja, contoh dari uji T satu sampel itu adalah kalau kita akan membandingkan rata-rata sampel kita dibandingkan dengan satu angka tertentu yang sudah menjadi standar. Sehingga contoh kalimat yang menunjukkan bahwa analisis statistika yang digunakan adalah uji T satu sampel, Anda lihat di sini ada tiga contoh. Rata-rata waktu tunggu restoran kurang dari 8 menit. Rata-rata volume minuman kaleng bit tidak sama dengan 150 cc. Rata-rata umur lampu cahaya lebih dari 10.000 jam. Anda lihat di sini tiga contoh, semuanya menunjukkan rata-rata dari satu populasi tertentu dibandingkan dengan satu angka standar. Nah, itu adalah kunci dari analisis statistika yang digunakan adalah uji T satu sampel. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uji T dua sampel. Untuk uji T dua sampel, maka yang dibandingkan adalah dua rata. Ya, tolong Anda perhatikan yang dibandingkan adalah dua rata. Rata dari satu populasi tertentu, kemudian nanti akan dibandingkan dengan rata dari populasi yang lain. Ada dua macam, yaitu uji T dua sampel yang bebas dan uji T dua sampel yang berpasangan. Nanti kita akan melihat apa perbedaan dari dua uji T tersebut. Nah, gambaran awalnya untuk menunjukkan bahwa uji T dua sampel dibandingkan dengan yang sudah kita bahas uji T satu sampel adalah untuk uji T dua sampel, maka yang dibandingkan adalah rata dari dua kelompok populasi. Rata dari dua sampel. Ya, contohnya rata-rata waktu tunggu yang dibandingkan ada dua restoran, yaitu restoran nikmat dan dibandingkan dengan restoran sedap. Rata-rata volume minuman kaleng, mereknya Orson dibandingkan yang mereknya Arsen. Rata-rata umur lampu dari dua merek, yaitu mereknya Terang dan mereknya Kilat. Jadi Anda perhatikan di sini ada dua rata yang dibandingkan. Nah, itu adalah uji T dua sampel. Nah, jadi uji T dua sampel itu raratanya berasal dari dua populasi yang berbeda. Apakah dua populasi tersebut raratanya sama atau beda? Nah, uji T dua sampel dibagi menjadi dua macam yang akan kita bahas pada kuliah kita, yaitu uji T dua sampel yang bebas atau independen dan uji T dua sampel yang berpasangan atau dependen. Nah, kedua jenis uji T tersebut
metode analisisnya berbeda. Tolong Anda perhatikan ya, metode analisisnya berbeda, sehingga Anda harus tahu benar apa perbedaan dari uji T tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa mata kuliah statistika ini sangat berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kenapa? Karena statistika kita sudah mempunyai data. Nah, data itu berasal dari sebuah penelitian yang menggunakan metode tertentu. Nah, metode itu Anda pelajari di mata kuliah metodologi penelitian, sementara hasil datanya kita analisis dengan statistika. Ya, maka statistika sangat berkaitan dengan metodologi penelitian. Uji statistika apa yang digunakan itu tergantung dari metode penelitian yang Anda gunakan. Ya, maka Anda harus paham benar metode penelitian apa yang Anda gunakan akan berpengaruh pada uji statistika yang akan digunakan juga. Nah, kita akan melihat uji T2 sampel ada dua macam, yaitu yang bebas atau independen dan yang berpasangan atau dependen. Nah, apa perbedaan dari dua macam uji T2 sampel ini? Dari sisi namanya, uji T2 sampel bebas disebut juga independent sample t-test. Sementara yang uji T2 sampel berpasangan, nama lainnya adalah dependent t-test atau pair sample t-test. Ya, kadang-kadang sampel itu tidak disebutkan, tapi kadang-kadang disebutkan. Nah, tolong Anda perhatikan di sini ada yang saya bold dan juga ada yang saya beri highlight warna kuning ini. Kenapa? Karena kuncinya perbedaannya ada di situ ya. Dilihat dari tujuannya, uji T2 sampel yang bebas ini membandingkan rata dua kelompok yang tidak saling berpasangan. Nah, apa makna dari tidak saling berpasangan ini atau tidak saling berkaitan? Tidak saling berpasangan maksudnya adalah penelitian dilakukan pada dua sampel yang berbeda subjeknya. Dua sampel yang berbeda subjeknya. Jadi di sini tolong Anda perhatikan, penelitian Anda menggunakan sampel yang berbeda atau menggunakan subjek yang berbeda atau subjeknya sama. Kalau subjeknya berbeda, Anda gunakan uji T2 sampel bebas. Kalau subjeknya sama, maka digunakan uji T2 sampel berpasangan, ya. Kuncinya ada di situ dan di sini sudah saya beri highlight warna kuning. Jadi untuk uji T2 sampel yang berpasangan, maka yang dibandingkan adalah rata dua kelompok yang berpasangan. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata dua kelompok tersebut. Nah, apa makna sampel berpasangan? Sampel berpasangan artinya subjek yang digunakan itu adalah sama. Subjeknya sama, tapi mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan treatment tersebut. Atau satu subjek kemudian diberikan treatment dua perlakuan yang berbeda. Ya, jadi tolong Anda perhatikan kalau uji T2 sampel bebas, maka dua subjeknya berbeda. Kalau uji T2 sampel berpasangan, maka subjeknya sama, tapi mengalami pengukuran yang berbeda atau perlakuan yang berbeda. Nah, contohnya untuk uji T2 sampel yang bebas, misalnya ingin mengetahui perbedaan nilai rata dari kelas A dan kelas B. Anda lihat ya, kalau Anda melakukan treatment di kelas A dan treatment di kelas B, maka anggota kelompok kelas A dengan anggota kelompok kelas B tentu saja berbeda. Sehingga uji T-nya adalah uji T2 sampel yang bebas. Contoh yang lain adalah dicari perbedaan pola makan ibu-ibu di desa A dan desa B. Nah, ibu-ibu yang ada di desa A dan ibu-ibu yang ada di desa B tentu saja orangnya berbeda. Sama-sama dicari informasinya tentang pola makannya. Uji T-nya adalah uji T2 sampel bebas. Nah, untuk contoh uji T2 sampel yang berpasangan, misalnya manajer perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan sales
setelah mengikuti pelatihan marketing. Sehingga dilakukan rekapitulasi penjualan dari 15 orang sales sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Saya beri bold di sini ya. Jadi eh, data diambil dari 15 orang sales. 15 orang sales ini diambil datanya before dan after pelatihan. Sebelum pelatihan tingkat penjualannya berapa, setelah pelatihan tingkat penjualannya berapa. Nah, Anda perhatikan di sini, berarti ya datanya ada sebanyak 30, tapi data 30 ini berasal dari 15 orang sales. Kenapa? Karena 15 orang sales ini diambil datanya. Tingkat penjualan sebelum pelatihan dan tingkat penjualan setelah pelatihan. Ya, Anda perhatikan ya perbedaannya dengan UJT dua sampel yang bebas, di mana dua kelompok ini berbeda sama sekali subjek penelitiannya. Contoh yang lain dari UJT dua sampel yang berpasangan adalah ingin mengetahui kesukaan terhadap produk A dan produk B, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 30 orang panelis. Jadi 30 orang panelis ini masing-masing diberikan produk A dan produk B. Sehingga datanya ada sebanyak 60. Data 60 ini berasal dari 30 orang panelis. 30 orang panelis memberikan nilai untuk produk A dan 30 panelis ini juga memberikan nilai pada produk B. Ya. Jadi di sini Anda harus benar-benar memperhatikan apa perbedaan prinsip dari metode penelitian yang uji statistikanya menggunakan dua sampel bebas atau dua sampel yang berpasangan. Maka tadi saya sampaikan bahwa metode penelitian yang Anda gunakan nanti akan sangat berpengaruh terhadap uji statistika yang Anda gunakan untuk analisisnya. Nah, untuk melakukan uji T dua sampel bebas, nah sekarang kita masuk ke uji T yang pertama ya, uji T dua sampel yang bebas. Untuk uji T dua sampel bebas, maka ada beberapa syarat atau asumsi yang harus terpenuhi ya. Nanti akan direkap pada sheet yang berikutnya ini ya, di mana uji T dua sampel bebas ini syaratnya adalah dua kelompok itu tidak boleh saling berkaitan. Kemudian untuk uji T dua sampel bebas yang parametrik, syaratnya datanya harus kontinu, tidak boleh ada outlier, datanya harus normal, datanya bersifat homogen. Kemudian untuk uji T dua sampel bebas yang parametrik, uji T-nya adalah student test. Sementara yang non-parametrik, datanya boleh ordinal, kemudian tidak boleh ada outlier sama, datanya boleh tidak normal, datanya boleh tidak homogen, dan uji T dua sampel bebas yang non-parametrik adalah mean Whitney U. Nah, keterangannya ada di sini. Dua kelompok tersebut harus saling bebas. Nah, ini Anda kendalikan pada saat Anda membuat proposalnya ya, dan Anda pelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Apa maksud dari dua kelompok itu harus saling bebas? Dua kelompok harus independen satu sama lain. Setiap peserta hanya akan memberikan satu poin data saja untuk satu kelompok tersebut. Misalnya, partisipan satu hanya bisa berada di kelompok laki-laki saja atau berada di kelompok perempuan saja. Tidak ada partisipan yang berada di dua kelompok. Karena kalau terjadi pengulangan data, maka metode ujinya adalah uji T yang berpasangan. Ya, ingat harus Anda kendalikan pada saat Anda melakukan pelaksanaan penelitiannya, di mana satu kelompok anggotanya harus berbeda dari kelompok yang lain. Ini untuk uji T dua sampel yang bebas yang akan kita bicarakan hari ini. Kemudian harus dilakukan juga uji asumsi apakah datanya bersifat normal atau tidak. Data bersifat normal atau tidak itu diukur dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk.
Ya, Shapiro-Wilk test itu untuk mengetahui apakah datanya bersifat normal atau tidak. Uji T cukup kuat dan penyimpangannya kecil dari normal biasanya bisa diterima, tapi ini tidak terjadi jika ukuran grupnya sangat berbeda. Jadi, karena ada dua kelompok yang tidak saling berkaitan, maka bisa jadi jumlah anggota kelompok satu berbeda dengan jumlah anggota kelompok yang lain. Misalnya yang satu jumlahnya 15, tapi kelas yang lain jumlahnya 20 misalnya. Nah, itu masih bisa ditolerir dengan aturan bahwa rasio antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu harus kurang dari 1,5. Jadi tidak boleh misalnya satu kelompok isinya 10, sementara kelompok yang lain adalah 20. Ini kan berarti rasionya 1:2. Nah, untuk bisa dilaksanakan uji T2 sampel bebas ini, maka rasio antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak boleh lebih dari 1,5. Contohnya, misalnya kelompok A ada 12 partisipan, maka kelompok B tidak boleh kurang dari 8. Atau 12 kali 1,5, misalnya di atas ya, ini kan kelompok B-nya jumlahnya di bawah dari kelompok A. Kalau di atas kelompok A, berarti kelompok B tidak boleh lebih dari tambah setengah berarti 6, berarti tidak boleh lebih dari 18. Ya, Anda perhatikan di sini rasio 1,5 ini benar-benar harus Anda perhatikan ya, karena antara kelompok satu dengan kelompok yang lain rasionya harus kurang dari 1,5. Uji normalitas ini akan berpengaruh apakah nanti uji T dua sampel bebasnya ini menggunakan parametrik atau non-parametrik. Kalau parametrik, maka datanya harus bersifat normal. Hasil uji Shapiro-Wilk testnya, skor P-nya harus lebih dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti datanya bersifat tidak normal. Kalau tidak normal, maka uji T2 sampel bebasnya digunakan yang non-parametrik, yaitu dengan menggunakan Mann-Whitney-U. Kalau yang parametrik dengan student test. Kemudian uji asumsi yang lain yang harus dipenuhi adalah variannya harus homogen. Varian dari variabel terikatnya harus setara di setiap kelompok. Nah, kesetaraan ini atau homogenitas ini bisa diuji dengan uji Levin, ya, Levin Test of Equality of Variances. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi untuk uji T2 sampel bebas yang parametrik, sementara kalau tidak terpenuhi, maka uji T2 sampel bebasnya adalah non-parametrik. Kalau Anda perhatikan bahwa uji 2T, uji T2 sampel bebas yang parametrik dan non-parametrik, dua-duanya mensyaratkan tidak boleh ada outlier yang bisa Anda lihat dengan menggunakan grafik box plot. Ya, dua-duanya tidak boleh ada outlier. Karena kalau ada outlier, maka data outlier harus di-delete dulu. Kemudian non-parametrik, ini kalau datanya ordinal, ini tidak boleh dengan parametrik ya, harus non-parametrik. Tapi continue, kalau tidak terpenuhi normalitas homogenitasnya, maka juga uji T2 sampel bebasnya non-parametrik. Ya, kalau Anda perhatikan untuk parametrik, ada 4 ya yang harus terpenuhi, datanya continue, tidak boleh ada outlier, datanya harus normal, datanya harus bersifat homogen, sehingga uji T2 sampelnya adalah student test. Sementara kalau tidak normal atau tidak homogen atau tidak normal dan tidak homogen, meskipun datanya bersifat kontinu, maka yang digunakan adalah uji T2 sampel bebas yang non-parametrik, yaitu dengan menggunakan Mann-Whitney-U. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek untuk melatih ya, untuk latihan uji T2 sampel bebas
Seperti biasa kita gunakan program JES. Untuk soalnya, sudah saya buat dua soal ya, uji T2 sampel bebas. Soal satu ini tentang gender dan penurunan berat badan. Sementara soal kedua adalah kadar zat besi dan minum teh. Nah, dua soal ini saya berikan karena salah satu nanti untuk uji T2 sampel bebas yang parametrik, sementara untuk soal yang lain analisisnya menggunakan uji T2 sampel bebas yang non-parametrik. Sehingga Anda bisa latihan dua macam uji T2 sampel bebas ini. Nah, untuk soal yang pertama, ada 87 orang, 45 laki-laki, 42 perempuan. Anda perhatikan ya, rasio kelompok satu dengan kelompok yang lain harus kurang dari 1,5. 87 orang ini menjadi sampel untuk penelitian pengaruh pemberian minum teh hijau terhadap penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan pada kelompok perempuan. Data sudah direkap pada file dengan judul Gender dan Penurunan BB.csv. Pertanyaannya adalah, apakah dengan data tersebut bisa disimpulkan bahwa minuman teh hijau memberikan perbedaan penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan perempuan? Pertanyaan berikutnya adalah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, uji hipotesis apa yang sesuai? Nah, di sini sudah saya berikan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, Anda harus menuliskan hipotesisnya, kemudian Anda harus melakukan uji asumsi, kemudian setelah Anda melakukan uji asumsi, Anda simpulkan uji hipotesis yang sesuai yang apa. Setelah Anda melakukan eh, uji statistika dengan menggunakan program JES, kemudian Anda rangkum hasilnya baik dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan akhirnya adalah apa kesimpulan yang bisa Anda berikan dari penelitian tersebut. Nah, langkah-langkah ini akan berlaku untuk semua uji statistika yang Anda lakukan. Seperti itu. Baik, ini soalnya sekarang kita balik lagi ke materi kuliahnya. Kita akan mengerjakan soal pertama dulu ya. Di sini sudah saya berikan judul dalam kurung satu, artinya adalah soal pertama dari soal uji T2 sampel bebas dengan menggunakan program JES. Nah, langkah pertama Anda tuliskan dulu hipotesisnya. Seperti yang saya sampaikan dalam penelitian, sebaiknya yang Anda ajukan adalah hipotesis yang alternatif. Ya. Anda ajukan rata kelompok satu di sini adalah kelompok laki-laki ya, penurunan berat badan pada laki-laki berbeda dengan penurunan berat badan pada kelompok perempuan. Ya, Anda boleh menggunakan kata berbeda, boleh juga menggunakan kata tidak sama gitu ya. Penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan tidak sama. Atau penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan berbeda. Atau penurunan berat badan pada laki-laki berbeda dengan penurunan berat badan pada perempuan. Silahkan Anda gunakan kalimat dengan versi Anda sendiri, tapi menunjukkan bahwa rata kelompok satu berbeda dengan rata kelompok yang lain. Itu adalah hipotesis alternatifnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Anda buka file gender dan penurunan bb.csv yang sudah saya share ya. Kemudian Anda ingat-ingat posisinya di mana file ini Anda tempatkan karena nanti akan Anda panggil menggunakan program JES-nya. File ini Anda buka berisi penurunan berat badan setelah dilakukan program diet selama 10 minggu. Jadi data yang dicantumkan adalah selisih berat badan sebelum dan sesudah. Ya, selisihnya berapa. Kalau angkanya positif berarti berat badannya turun, tapi kalau angkanya negatif maka berat badannya naik. Ya, makna dari angka yang ada di dalam data seperti itu. Jadi eh, datanya, judulnya adalah penurunan berat badan.
Kalau angkanya positif berarti berat badannya turun, tapi kalau angkanya negatif maka berat badannya naik. Nah, angka yang tercantum merupakan penurunan berat badan setelah dilakukan diet 10 minggu dengan minum teh tadi. Kemudian eh, dibagi menjadi kelompok data, data yang laki-laki dan data perempuan. Tolong Anda perhatikan ya, uji T 2 sampel bebas, Anda merekap datanya menjadi dua kolom. Ya, kolom pertama adalah kolom gender atau jenis kelamin ya. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kolom kedua adalah penurunan berat badannya. Ya, jadi jangan Anda beri judul kolom satu perempuan, kolom kedua laki-laki, tidak boleh. Karena untuk uji T 2 sampel bebas dengan program JES ini, cara penyajian datanya adalah yang kolom pertama adalah kolom splitnya, yaitu kolom jenis kelamin. Kemudian kolom kedua adalah kolom untuk data yang diukur, yaitu penurunan berat badan. Ya, tolong Anda perhatikan kenapa? Karena ini nanti akan membedakan pada saat kita membahas tentang uji T 2 sampel berpasangan. Penyajian datanya berbeda. Ya, saya ingatkan kelompok, sorry, kolom pertama adalah kolom split, yaitu jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Kemudian kolom kedua adalah data yang diambil, yaitu penurunan berat badan. Nah, seperti biasa, cara memasukkan data dari file.csv ke program JES adalah Anda klik garis 3, kemudian Anda klik open komputer, setelah itu browse, dan Anda cari posisi file Anda ada di mana. Kalau sudah, maka data Anda akan masuk ke dalam program JES dengan bentuk seperti ini ya. Sekali lagi, tolong Anda perhatikan jenis data yang eh, perkirakan oleh program JES, gender ini oleh program JES merupakan data nominal ya, dan itu betul karena laki-laki dan perempuan itu merupakan data nominal. Penurunan berat badan ini merupakan data kontinu diwakili dengan garis, penggaris ya, dan ini sudah betul, maka kita tidak mengganti simbol yang ada di dalam program JES ini. Berikutnya adalah kita harus melakukan uji asumsi ya, ada 4 ya uji asumsi yang harus kita lakukan. Datanya apakah kontinu atau tidak, kita sudah tahu ya penurunan berat badan merupakan data kontinu, berarti sudah oke. Kita akan melakukan eh, uji asumsi yang kedua, 3, dan 4. Apakah ada data outlier atau tidak? Apakah datanya normal atau tidak? Apakah datanya homogen atau tidak? Nah, ini kita uji langkah selanjutnya. Nah, yang pertama tadi sudah bahwa untuk variabel terikatnya penurunan berat badan ini merupakan data kontinu dan sudah betul, maka asumsi pertama sudah terpenuhi. Kita akan melihat asumsi yang kedua, apakah ada data outlier atau tidak. Maka kita klik menu deskriptif, kemudian penurunan berat badan kita pindahkan ke kotak variabel yang atas ya, kemudian yang gender kita pindahkan ke kotak yang bawah yaitu split. Ya, kenapa? Karena kita nanti akan membagi menjadi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Maka gender kita pindahkan ke kotak yang split. Tapi kalau Anda mau melihat apakah laki-laki dan perempuan dua-duanya ada penurunan berat badan atau tidak, maka gender ini tidak perlu Anda pindahkan ke split. Nah, kalau real Anda melakukan penelitian, boleh Anda lakukan dua-duanya ya. Saya ingin mengetahui keseluruhan terjadi penurunan berat badan atau tidak. Maka gender tidak ada pindahkan ke split. Kemudian tujuan yang lain adalah saya mau membandingkan penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan. Maka
gender ini Anda pindahkan ke kotak yang split ini. Gitu ya, jadi ada perbedaan gender. Anda pindahkan ke sini, berarti data laki-laki dan perempuan itu berbeda, dianalisis oleh program JAS. Sementara kalau gender ini tidak Anda pindahkan ke split, maka angka yang keluar itu adalah angka secara keseluruhan, baik pada jenis kelamin laki-laki maupun pada perempuan. Apakah terjadi penurunan berat badan atau tidak? Nah, setelah dipindahkan, kemudian Anda lakukan pemeriksaan ada outlier atau tidak dengan cara Anda scroll ke bawah sampai ketemu dengan customizable plots. Kemudian Anda centang box plot. Kemudian Anda centang box plot element dan label outlier. Ini saya lupa belum mencentang ya. Tolong nanti Anda centang di sini label outliernya karena kalau tidak Anda centang label outlier, jika ada outlier maka tidak diketahui outlier itu pada data nomor berapa. Ya, di sini saya lupa untuk mencentang. Ya, nanti kita centang ya label outliernya. Setelah itu akan keluar grafik box plot. Ya, grafik box plot ini ternyata setelah dilihat tidak ada titik di atas di atas nilai maksimal maupun titik di bawah nilai minimal. Nah, dengan demikian maka bisa diketahui bahwa tidak ada data outliernya. Berarti asumsi kedua terpenuhi. Sekarang kita akan berlanjut ke asumsi yang ketiga dan keempat, yaitu apakah datanya bersifat normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui normalitas dan homogenitas data, maka kita mulai masuk ke menu t-testnya. Kemudian kita klik independent sample t-test karena laki-laki dan perempuan itu dua kelompok yang berbeda sehingga kita menggunakan uji T dua sampel yang bebas. Maka Anda klik independent sample t-test, kemudian pindahkan penurunan berat badan ini ke kolom dependent variable, sementara yang gender itu Anda pindahkan ke grouping variable. Nah, sama seperti tadi ya, jadi grouping variable Anda pindahkan yang gender ini karena kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, setelah Anda pindahkan ke kanan, ini yang penurunan berat badan dan gendernya, kemudian Anda scroll ke bawah sampai ketemu dengan option ini ya, assumption check, Anda centang normality dan juga equality of variance-nya. Ya, Anda klik yang 11. Setelah Anda klik ini, maka akan keluar hasil uji assumption-nya. Nah, di sini ada test of normality dari Safirovic dan test of equality of variances. Ya, ini harusnya yang Levin ya. Saya lupa ini belum mengganti, harusnya ini yang Levin yang keluar. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah berapa skor P yang ditunjukkan. Ya, berapa skor P yang ditunjukkan. Cara menyimpulkannya ini akan berlaku sampai seterusnya ya, uji normalitas dan uji homogenitas. Kuncinya adalah kalau skor P-nya lebih besar dari 0,05, maka datanya bersifat normal atau homogen. Sementara kalau skor P-nya kurang dari 0,05, maka datanya bersifat tidak normal atau tidak homogen. Jadi kalau Safirovic menunjukkan normalitas, sementara yang Levin ini menunjukkan homogenitas. Kata kuncinya pada angka 0,05. Lebih besar berarti normal, lebih kecil berarti tidak normal. Lebih besar berarti homogen, lebih kecil berarti tidak homogen. Nah, kita lihat di sini skor P-nya untuk normalitas adalah 0,94. 0,94 ini lebih besar dari 0,05, maka datanya bersifat normal. Sementara untuk uji variansnya, skor P-nya 0,175,
0,175 ini lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka datanya bersifat homogen. Berarti asumsi ketiga data normal terpenuhi, asumsi keempat data homogen terpenuhi. Maka syarat 1 sampai 4 terpenuhi, uji T dua sampel bebas yang kita gunakan adalah parametrik. Nah, karena parametrik, maka nanti yang dicentang adalah student test. Nah, kita masuk sekarang ke eh, langkah berikutnya. Nah, ini ada catatan ya, uji asumsi jika normalitasnya kurang dari 0,05 atau homogenitasnya kurang dari 0,05 skor P-nya yang menunjukkan data tidak normal, tidak homogen, maka dilakukan uji T dua sampel bebas yang non-parametrik, yaitu yang Mann-Whitney U test. Tapi kalau normal dan homogen, maka student test. Ya, Anda perhatikan di sini ada opsi di dalam program JAS-nya. Student itu kalau parametrik, sementara yang non-parametrik nanti yang dicentang adalah Mann-Whitney. Ini ya perbedaannya ada di situ. Nah, tadi data kita untuk minum teh pengaruhnya kepada penurunan berat badan kelompok laki-laki dan perempuan ternyata 4 syarat asumsi terpenuhi, maka uji T dua sampel bebasnya adalah parametrik. Selanjutnya kita melakukan uji analisisnya pada jendela analisis. Silakan Anda centang seperti yang ada di sini ya tadi student, kemudian normalitas, equality of variance tadi sudah ya, harusnya ini yang Levin ya yang Anda centang Levin. Kemudian yang kolom kanan untuk analisisnya silakan Anda centang seperti yang ada di sini, location parameter, kemudian effect size, deskriptif, kemudian plots-nya silakan Anda centang deskriptif, range plots, dan bar plots. Ingat sekali lagi kalau Anda real melakukan penelitian, maka grafik yang Anda munculkan cukup satu saja, tapi karena di sini kita sedang latihan, maka tiga-tiganya ini kita centang. Nah, tiga ini real penelitian silakan Anda pilih salah satu. Nah, kalau sudah Anda centang seperti yang ada di sini tadi, maka nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Ada tabel untuk independent sample t-test dan ada tabel untuk deskriptifnya. Bagaimana kita menyimpulkan tabel yang independen sampel t-test? Di sini poin pentingnya adalah Anda lihat berapa skor P-nya dari penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan perempuan. Anda lihat di sini skor P-nya adalah kurang dari 0,001. Nah, angka ini kita bandingkan dengan angka 0,05. Karena skor P ini kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan, kesimpulannya ya, ada perbedaan signifikan pada penurunan berat badan kelompok laki-laki dan perempuan. Sementara kalau skor P ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan nyata. Ya, jadi kata atau angka standarnya tolong selalu Anda ingat karena ini akan kita bawa sampai ke belakang ya. 0,05. Jadi skor P 0,05 ini merupakan standar atau acuan untuk menyimpulkan. Untuk independent sample t-test, kalau skor P lebih besar dari 0,05, maka di antara dua kelompok yang dibandingkan tidak beda nyata. Tapi kalau skor P kurang dari 0,05, di antara dua kelompok yang dibandingkan ratanya berbeda nyata. Nah, kesimpulannya terjadi perbedaan signifikan penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan perempuan, maka akan muncul pertanyaan berikutnya, penurunan berat badan mana yang lebih besar? Apakah pada kelompok laki-laki atau perempuan? Nah, ini bisa dijawab dengan melihat data pada tabel deskriptifnya, di mana pada tabel deskriptif ini muncul rata
penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ternyata pada laki-laki penurunan berat badannya rata-ratanya 3,7, sementara pada kelompok perempuan rata berat badannya turun 6,67. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa penurunan berat badan para perempuan lebih besar daripada penurunan berat badan pada kelompok laki-laki. Nah, dari tabel independent sample t-test, Anda bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan. Nah, karena ada perbedaan signifikan, maka pada saat Anda membuat penyajian datanya, nanti silahkan Anda beri kode dengan huruf yang berbeda. Misalnya pada kelompok laki-laki 6,67 Anda beri kode A, sementara pada kelompok perempuan 3,72 ini Anda beri kode B. Dan itu Anda cantumkan pada saat Anda menyajikan grafik ya, dan juga menyajikan dalam bentuk angka. Jadi kesimpulan dari uji statistika bisa ditunjukkan dengan cara Anda menampilkan kedua rata itu berbeda dengan menggunakan kode huruf yang berbeda. Sementara kalau dari hasil kesimpulan skor P independent sample t-testnya ternyata sama atau tidak berbeda nyata, maka Anda beri kode huruf yang sama, A dan A. Seperti itu. Tapi kalau hasil independent sample t-testnya berbeda, maka pada saat Anda menyajikan data atau menyajikan grafik, diberi kode huruf yang berbeda. Jadi kalau Anda melihat grafik seperti ini ya, misalnya yang grafik deskriptif ini, pada kelompok laki-laki rata penurunan berat badannya sekian, pada perempuan penurunan berat badannya sekian, kemudian ada muncul huruf A dan B, maka pembaca langsung tahu bahwa oh ternyata penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu ya. Nah, seperti biasa, untuk grafik silahkan Anda pilih salah satu apakah Anda suka menyajikan dalam bentuk descriptive plots atau bar plots atau raincoat plots ya Anda pilih salah satu. Nah di sini saya sajikan tiga-tiganya supaya Anda punya gambaran ya. Oh kalau deskriptif grafiknya seperti ini, kalau bar plots grafiknya seperti ini, kalau raincoat plots grafiknya seperti ini. Kemudian Anda pilih salah satu yang Anda sukai. Ya, jadi di sini sudah saya tuliskan karena kesimpulan dari independent sample t-test ada perbedaan nyata, maka beri kode A pada perempuan dan beri kode B pada laki-laki atau sebaliknya. Ya, jadi tidak ada aturan ya kalau yang rendah A, yang tinggi B tidak ada aturan. Anda boleh ya di sini sudah saya beri contoh ya. Yang descriptive plot saya buat yang A-nya itu kelompok laki-laki, yang kelompok perempuan saya beri B. Tapi yang ini saya balik, yang laki-laki saya beri kode B, yang perempuan saya beri kode A. Ya, silahkan Anda pilih salah satu. Nah, di dalam penyajian grafik atau penyajian data, biasanya akan ada keterangan di bawah grafik atau di bawah tabel kalimat yang menunjukkan seperti ini, kode huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada taraf signifikansi berapa persen. Nah, kita menggunakan 5%, gitu ya. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan latihan. Nah, silakan Anda buka program JAS-nya. Nah, setelah Anda buka, Anda klik garis 3 ini, Anda klik open, ya lama-lama nanti Anda akan hafal ya. Anda klik komputer, kemudian Anda klik browse, data Anda letakkan di mana, silahkan Anda cari. Ya. File saya ada di sini, gender dan penurunan berat badan. Silahkan Anda double klik, nah kemudian sudah masuk.
Langkah pertama, kalau data sudah masuk adalah Anda mengecek jenis data yang diprediksi oleh program JES. Di sini gender, ini nominal, sudah betul. Kemudian penurunan berat badan, ini continue, sudah betul. Nah, jadi tidak ada masalah terkait dengan simbol yang ditunjukkan oleh eh, program JES ini. Maka bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah setelah ini ya, oke, kita buka lagi soalnya. Langkah pertama adalah Anda tuliskan hipotesis. Nah, silakan Anda, tadi sudah saya beri contoh ya, silakan Anda menuliskan hipotesis tapi yang alternatif. Penurunan berat badan pada kelompok laki-laki berbeda nyata dengan penurunan berat badan pada perempuan. Nah, kalimat silahkan Anda buat sendiri, tapi intinya adalah berbeda nyata atau tidak sama. Ada kata seperti itu. Nah, kemudian uji T dua sampel bebas ini mensyaratkan 4 uji asumsi. Yang pertama, data variabel terikatnya adalah kontinu. Yang kedua, data harus tidak boleh ada data yang outlier. Yang ketiga, data harus bersifat normal. Yang keempat, data harus bersifat homogen. Ya, ada 4 uji asumsi yang harus Anda lakukan. Yang pertama, data penurunan berat badannya adalah merupakan data kontinu. Dan ini sudah betul ya. Sekali lagi Anda harus ingat ada 3 jenis data ya. Ada program JES, nominal, ordinal, dan kontinu. Nah, kontinu ini adalah data yang bisa ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Nah, penurunan berat badan bisa dilakukan empat-empatnya sehingga merupakan data kontinu. Penurunan berat badan adalah data kontinu karena bisa ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Dan data ini berasal dari pengukuran. Ya, pengukuran boleh Anda deskripsikan ya, pengukurannya ini merupakan selisih antara penimbangan berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Artinya asumsi pertama terpenuhi. Nah, sekarang kita pindah ke asumsi kedua. Asumsi kedua ini bisa diketahui dari melihat data grafik box plotnya. Oke, maka kita akan melihat grafik box plot. Ya, kita klik deskriptif, deskriptif statistik, penurunan berat badan ini masuk ke kolom variabel, gender masuk ke kolom split. Nah, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Ya, kita klik box plot. Nah, tadi yang saya sampaikan, jangan lupa untuk mengklik label outlier-nya. Ya, kebetulan di sini data penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan perempuan dua-duanya tidak ada data outlier. Seperti itu ya, sehingga kalaupun Anda tidak ngeklik label outlier ini tidak masalah. Tapi akan muncul masalah kalau misalnya ada data outlier. Kalau Anda lupa mengklik label outlier, maka Anda tidak tahu ada di nomor berapa data yang merupakan data outlier tersebut. Tapi nggak masalah, begitu muncul titik di sini, oh saya lupa ngeklik. Ya, Anda klik saja, maka nanti akan keluar angkanya yang menunjukkan data itu ada di
data nomor berapa yang merupakan data outlier. Nah, di sini ya, jadi asumsi kedua bisa kita ketahui apakah ada data outlier atau tidak dengan melihat grafik box plotnya. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke data di file Excel kita. Ingat ya, kalau ada data, maka data itu bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, box plot yang ditunjukkan pada gambar 1. Nah, ingat kalau ada data, maka ada 4 yang harus Anda lakukan. Satu, beri pengantar, kalimat pengantar ya. Yang kedua, ada judul, baik judul tabel atau judul gambar. Yang ketiga, tabel atau gambar tersebut. Yang keempat adalah apa kesimpulan dari tabel atau gambar tersebut. Ya, jadi kalau ada tabel, Anda harus bisa menyimpulkan apa makna dari tabel atau gambar tersebut. Nah, di sini judulnya saya beri judul di bawah. Saya lebih suka meletakkan judul gambar itu di bawah. Gambar 1, grafik box plot, penurunan berat badan laki-laki dan perempuan. Nah, apa makna dari gambar ini? Gambar 1 menunjukkan grafik box plot penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan dan terlihat bahwa tidak ada titik di atas nilai maksimal maupun titik di bawah nilai minimal dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada data outlier. Artinya adalah asumsi 2 terpenuhi. Anda boleh kasih ini ya, bold atau warna merah, boleh silahkan. Untuk asumsi-asumsi yang sudah merupakan kesimpulannya. Ya, asumsi 2 terpenuhi. Sekarang asumsi 3, apakah datanya bersifat normal atau tidak? Kita masuk ke t-test. Tes, kemudian independent sample t-test. Gender kita masukkan ke grouping variabel, penurunan berat badan ke dependent variabel. Kemudian kita centang, ya Anda scroll ke bawah, di sini ada normality dan equality of variance, silahkan Anda klik yang Levin saja. Ya meskipun nanti bisa jadi kesimpulannya sama, hanya angkanya saja yang berbeda, seperti itu ya. Tadi yang ada di materi, saya masih brown for seat, tapi silahkan Anda klik yang Levin saja. Nah, begitu Anda klik normality dan equality of variance, di sebelah kanan langsung keluar hasilnya ya. Ingat kita masih melakukan uji asumsi ya, kita belum melakukan uji T 2 sampel bebas. Sehingga data yang kita gunakan adalah data dari assumption check ini. Silakan Anda screenshot atau silakan Anda copy ya. Kemudian Anda pindahkan ke file Excel Anda.
Nah, karena ini Anda boleh di sini ada dua tabel ya. Boleh Anda pisah menjadi yang normality ini untuk uji asumsi 3, yang equality of variances ini untuk uji yang keempat. Atau Anda jadikan satu juga boleh. Data normal dan homogen. Boleh menjadikan satu atau dua tabel. Ya, dua tabel bisa terpisah ya, kelihatan data 3 dan 4. Tapi kalaupun Anda jadikan satu juga nggak masalah. Data hasil uji normalitas dan homogenitas dapat dilihat pada tabel satu. Kemudian ini judulnya tabel satu, data hasil uji normalitas dan homogenitas penurunan berat badan. Nah, pada kelompok laki-laki dan perempuan boleh Anda tambahkan seperti itu. Oke, ada pengantar, ada judul, ada tabelnya. Setelah itu, apa yang bisa Anda sampaikan dari tabel tersebut? Tabel satu menunjukkan bahwa skor P pada uji normalitas Sapirowicz adalah 0,942. Yang angka ini menunjukkan lebih besar daripada 0,05. Maka data bersifat normal. Asumsi ketiga terpenuhi. Sekarang yang asumsi keempat, data homogen. Karena tabelnya sudah ada di atas, maka silakan Anda merefer tabel satu juga. Tabel satu menunjukkan bahwa skor P uji equality of variances dari Levin adalah 0,15 dan angka ini lebih besar daripada 0,05. Maka data bersifat homogen. Asumsi keempat terpenuhi. Nah, sehingga Anda bisa melanjutkan untuk mengisi ini. Uji hipotesis apa yang sesuai? Karena uji asumsi 1 sampai 4 semua terpenuhi, maka uji hipotesis yang sesuai adalah uji T 2 sampel bebas yang parametrik atau student test. Nah, ini ya.
Nah, berarti kita balik lagi ke program JAS-nya. Data yang kita ambil adalah untuk yang student test. Nah, student test ini merupakan template ya, template dari program JAS di mana kalau Anda melakukan t-test, ini template-nya adalah student. Nah, sementara kalau data kita tidak memenuhi uji asumsi, maka Anda harus mengganti ya, yang dicentang adalah main Whitney-nya itu. Nah, di sini sudah dicentang student, maka sudah sesuai dengan hasil analisis kita. Kita lanjutkan untuk mengklik yang bagian kanan ini. Nah, bagian kanan yang diklik apa? Seperti yang ada di sini ya. Nah, silakan Anda klik additional statistiknya itu location parameter, effect size, deskriptif, kemudian plots-nya. Silakan Anda klik tiga itu semuanya. Satu, dua, tiga, kemudian plots-nya, deskriptif, range plots, bar plots. Ingat sekali lagi, untuk penyajian Anda cukup pilih salah satu. Karena di sini kita sedang latihan untuk melihat gambarnya atau grafiknya seperti apa, maka kita centang semuanya. Nah, ini ya ada segitiga ini, boleh Anda klik kalau Anda ingin melihat hasilnya secara lebih jelas. Nah, ada tabel independent sample t-test di mana ini menunjukkan skor P-nya, apakah berbeda nyata atau tidak. Kemudian tabel deskriptif untuk mengetahui rata penurunan berat badan laki-laki perempuan berapa dan juga standar deviasinya berapa. Setelah itu, grafiknya, karena kita mencentang tiga grafik, maka keluar tiga grafik juga, yaitu grafik deskriptif, kemudian range plots, dan juga bar plots-nya. Selanjutnya kita akan melaporkan hasil yang ada di program JAS itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan kemudian kita simpulkan. Nah, yang pertama adalah kita copy ya hasil independent sample t-testnya. Ya, sampai sini saja sudah cukup tabelnya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ini tabel kedua adalah tabel hasil uji P dua sampel bebas parametrik, yaitu student test. Pada penurunan berat badan kelompok laki-laki dan perempuan. Judulnya tabel 2 hasil uji T penurunan berat badan. Nah, silahkan Anda paste tadi tabelnya. Baik. Sekali lagi, kalau ada data 4 serangkai harus ada pengantar, judul, tabel atau gambarnya, dan juga apa makna dari tabel atau gambar tersebut. Penurunan berat badan pada kelompok laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan nyata pada dua kelompok tersebut berdasarkan tabel 2, yaitu skor P kurang dari 0,001 yang menunjukkan angka ini lebih kecil daripada 0,05. Maka
Ya, ya maknanya seperti ini. Dari tabel independen. Jadi angka pentingnya ada di skor P ini. Skor P ini Anda bandingkan dengan 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka penurunan berat badan laki-laki perempuan tidak berbeda nyata. Tapi kalau lebih kecil dari 0,05, maka penurunan berat badan dari dua kelompok tersebut berbeda nyata. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah tabel deskriptifnya. Silakan Anda copy, kemudian Anda paste. Nah, kalau ada tabel, maka beri pengantar, data deskriptif, penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada tabel, sekarang tabel 3 ya. Oke. Kita beri judul tabel 3, data deskriptif penurunan berat badan laki-laki dan perempuan. Ada pengantar, ada judul, ada tabel, maka langkah berikutnya adalah apa yang bisa Anda simpulkan dari tabel tersebut. Tabel 3 memberikan informasi bahwa rata penurunan berat badan pada kelompok laki-laki adalah berapa? 3,72 kilogram plus minus, ya kita tuliskan standar deviasinya 2,59 kilogram. Sedangkan penurunan berat badan pada kelompok perempuan adalah 6,67 kilogram plus minus 2,27 kilogram. Karena dari uji statistika ada perbedaan nyata penurunan berat badan dua kelompok tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa penurunan berat badan pada perempuan lebih besar daripada penurunan berat badan pada laki-laki. Jadi ada kata kunci di sini lebih besar. Anda boleh mengatakan lebih besar atau lebih kecil kalau sudah ada hasil dari uji independent sample t-testnya ya. Kalau ujinya hasilnya berbeda nyata, Anda boleh mengatakan satu lebih besar daripada yang lain. Tapi kalau hasil uji statistikanya mengatakan dua kelompok tersebut secara statistika tidak berbeda nyata, Anda harus mengatakan bahwa penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan adalah sama. Itu ya. Misalnya yang satu turunnya 3,7 kilogram, sementara yang lain turunnya 4 kilogram. Tapi hasil statistika menunjukkan skor P-nya lebih besar dari 0,05, maka Anda harus mengatakan bahwa penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan adalah sama.
Meskipun kalau Anda lihat dari angkanya, yang satu 3,7, yang satu 4 loh, kan yang satu lebih besar dari kecil. Tapi secara statistika tidak berbeda nyata. Tolong Anda perhatikan itu ya. Jadi Anda menyimpulkan yang satu lebih besar atau lebih kecil tidak boleh hanya dengan melihat angkanya saja, tetapi harus berasal dari hasil uji statistika. Nah, itu ya yang perlu saya tekankan kepada Anda, karena salah satu manfaat dari adanya uji statistika adalah Anda bisa menyimpulkan dengan PD, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dengan kira-kira, tetapi Anda mengatakan, oh penurunan berat badannya berbeda. Oh penurunan berat badan yang satu lebih besar daripada yang lain. Itu Anda mengatakannya dengan PD karena sudah didukung dengan data yaitu skor P dari uji T 2 sampel bebas. Di sini karena memenuhi 4 asumsi, maka uji T 2 sampel bebasnya yang parametrik yaitu student t-test. Ya, itu ya. Jadi itu untuk tabelnya. Sekarang untuk grafik, ya grafik silahkan Anda pilih salah satu. Deskriptif atau range plots atau bar plots. Nah, misalnya saya ambil yang bar plots. Silakan Anda pilih salah satu ya. Anda copy, kemudian Anda paste. Nah, kalau ada grafik atau tabel, 4 rangkaian harus Anda penuhi pengantar, judul, grafik atau tabel itu sendiri, makna dari grafik atau tabel. Grafik penurunan berat badan pada laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada gambar, gambarnya gambar 2 kayaknya ya. Ya, jadi baru gambar 1 yang box plot, berarti yang ini gambar 2. Nah, sekaligus di sini Anda belajar membuat laporan gitu ya. Kemudian judulnya, ya kalau untuk gambar, judul saya letakkan di bawah. Gambar 2, grafik penurunan berat badan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang maknanya apa? Ya, kalau Anda perhatikan kalau ada grafik, maka Anda karena berdasarkan kesimpulan berbeda nyata, Anda harus memberikan kode yang berbeda pada bagian atas dari penurunan berat badan laki-laki dan perempuan. Ya, rata-ratanya ditunjukkan dengan grafik ini. Kemudian kita mau insert, kemudian text box, balik lagi, insert text box, draw text box. Nah, silakan Anda bikin draw di sini. Saya beri kode A. Sementara yang satu, silakan Anda copy, paste. Yang ini nanti Anda beri kode B. Ya, sekali lagi saya sampaikan, A boleh Anda letakkan di laki-laki atau boleh Anda letakkan di perempuan gitu ya.
Nah, ini Anda hilangkan outline-nya, no outline. Klik kanan, kemudian outline-nya no outline. Ya, udah. Ini sudah Anda beri kode ya. Jadi kalau di dalam jurnal Anda pasti akan melihat seperti itu. Kalau ada grafik atau ada tabel, kemudian ada kode huruf di situ. Kode huruf yang muncul di sini merupakan ujung dari uji statistika ya. Jadi nggak sembarangan memberikan kode huruf A, B, C, dan seterusnya itu ya. Di sini kode huruf A dan B ini merupakan hasil uji statistika, uji T dua sampel bebas, di mana skor P-nya menunjukkan perbedaan sangat nyata. Artinya apa? Penurunan berat badan pada laki-laki yang diberi kode A ini berbeda dengan penurunan berat badan pada perempuan sehingga diberi kode B. Ini grafik 2. Nah, kemudian kesimpulannya. Gambar 2 menunjukkan bahwa penurunan berat badan pada laki-laki berbeda nyata dengan penurunan berat badan pada perempuan. Nah, ini penyajian data dalam bentuk gambar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan silahkan Anda tuliskan dua macam ya. Rata berat badan pada laki-laki itu berapa? Rata berat badan pada perempuan itu berapa? Kemudian kesimpulannya itu tadi penurunan berat badan laki-laki perempuan berbeda atau sama. Kalau berbeda mana yang lebih besar lebih kecil. Nah, untuk kesimpulan Anda bisa mengambil dari sini ya, dari informasi ini. Penurunan laki-laki adalah ini, kemudian penurunan berat badan pada kelompok perempuan adalah ini, kemudian uji statistikanya bagaimana, hasil uji statistika menunjukkan ada perbedaan nyata penurunan berat badan dua kelompok tersebut. Yang keempat, penurunan berat badan mana yang lebih besar pada laki-laki atau perempuan. Simpulannya bisa 4 seperti ini. Silahkan Anda beli highlight atau apa yang menunjukkan poin-poin itu ya. Simpulan, hasil yang berupa grafik, hasil yang berupa tabel, hasil yang berupa tabel,
Kemudian tadi uji asumsi, silakan Anda bold ya supaya lebih jelas. Kemudian juga hipotesisnya. Ini merupakan poin-poin jawaban dari statistika ini. Nah, baik. Ya, seperti itu untuk soal pertama. Jadi soal pertama ini adalah latihan untuk uji hipotesis dua sampel bebas yang parametrik. Sementara sudah saya program, ya, sudah saya program untuk soal yang nomor dua ini. Nanti, ya seharusnya kalau sudah saya kerjakan itu ya, ini merupakan contoh yang uji statistika dua sampel bebas yang non parametrik. Ya, baik. Mari kita akan mulai untuk latihan soal yang kedua. Nah, ini ya. Uji T dua sampel bebas dengan menggunakan program JAS. Untuk soal yang kedua ini, eh, soalnya adalah, oke, saya buka soalnya dulu. Nah, Sandy melakukan penelitian pengaruh konsumsi teh terhadap penyerapan zat besi. Ya, jadi soal nomor satu dan soal nomor dua itu sama-sama terkait dengan minuman teh. Yang pertama, minuman teh terhadap penurunan berat badan. Sementara yang soal nomor dua ini saya buat penurunan, sorry, konsumsi teh, tapi kaitannya dengan penyerapan zat besi. Penelitian ini dilakukan pada atlet, di mana atlet tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak diberi minum teh dan kelompok yang diberi minum teh. Setelah itu, kadar zat besi dalam darah dari atlet tersebut dicek, diukur, dan dibuat rangkumannya berapa kadar zat besinya pada file yang sudah diberi judul dengan kadar zat besi dan minum teh.csv. Nah, pertanyaannya dari penelitian ini adalah, apakah minum teh itu menyebabkan penurunan penyerapan zat besi? Untuk menjawab hipotesis tersebut, maka uji hipotesis apa yang bisa Anda gunakan? Nah, seperti biasa, langkah jawaban Anda adalah Anda tuliskan dulu hipotesisnya, Anda lakukan uji asumsi. Setelah Anda lakukan uji asumsi, maka Anda simpulkan uji hipotesis apa yang sesuai. Setelah itu hasilnya Anda tampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan bagaimana kesimpulan dari penelitian terkait dengan atlet tersebut. Nah, langkah-langkahnya sama ya untuk menjawab, sehingga nanti setelah kita latihan menggunakan program JAS, silahkan Anda pindahkan hasil data di program JAS tersebut ke dalam file Excel ini. Nah, untuk memindahkan dari program JAS ke file Excel, silahkan Anda gunakan panduan untuk soal yang pertama itu. Ya, tidak akan saya sampaikan lagi cara memindahkan data dari program JAS ke file Excel, tapi yang penting sekarang adalah kita latihan untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Baik, sekali lagi Anda harus ingat tadi menyimpannya data kadar zat besi dan minum teh itu ada di posisi di mana, itu harus Anda ingat ya. Baik, setelah Anda masuk ke program JAS, seperti biasa Anda klik garis 3, open komputer, kemudian browse. Ya, Anda lihat data Anda ada di mana. Nah, kebetulan ini sudah terakhir saya kerjakan ini, sehingga sudah masuk ya. Kadar zat besi dan minum teh. Anda double klik sehingga datanya masuk. Langkah pertama adalah Anda cek jenis datanya, simbol yang diberikan oleh program JAS ini sudah betul atau belum. Perlakuan, ini program JAS memprediksi bahwa datanya itu adalah nominal dan ini sudah betul ya. Kadar zat besi diprediksi oleh program JAS adalah data ordinal dan ini tidak betul ya karena
Angka yang muncul di sini adalah angka hasil pengukuran, sehingga bisa ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Maka Anda harus ganti bukan data ordinal, tetapi adalah data kontinu. Ya, Anda ganti simbolnya menjadi penggaris. Nah, itu ya langkah pertama yang harus Anda lakukan. Begitu data Anda masuk ke dalam program JES. Cek apakah jenis data yang diprediksi oleh program JES ini sudah betul atau belum. Nah, setelah itu kita lakukan uji asumsi, ya langkahnya sama dengan tadi. Pertama, datanya kontinu atau tidak. Dua, ada outlier atau tidak. Tiga, datanya normal atau tidak. Yang keempat, datanya homogen atau tidak. Tadi yang pertama, datanya kontinu sudah betul karena kadar zat besi itu adalah data kontinu. Sekarang kita lanjutkan ke asumsi yang kedua, apakah ada outlier atau tidak. Maka langkahnya adalah kita masuk ke deskriptif, kemudian Anda pindahkan kadar zat besi ke sebelah kanan, perlakuan ke split. Setelah itu Anda scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Anda centang box plot, ya box plot elemen dan label outlier juga Anda centang. Setelah itu Anda lihat pada box plotnya apakah ada titik di atas nilai maksimal atau titik di bawah nilai minimal. Nah, ternyata ada dua data itu ya, yaitu data di nomor 19 dan juga nomor 23. Apa yang kita lakukan kalau ada data outlier? Data outlier ini harus kita delete. Ya, harus kita delete. Caranya bagaimana? Menghapus data itu dengan cara Anda klik edit data di sebelah kiri atas, kemudian data nomor 23 dan 19 ini Anda delete. Tolong Anda perhatikan ya, bahwa kalau Anda akan mendelete data, harus Anda mulai dari nomor yang besar atau nomor yang tinggi. Kenapa? Karena kalau Anda klik nomor yang kecil, maka otomatis terhapus, angka yang di bawahnya akan naik-naik terus. Nah, itu akan sulit untuk mengingat-ingat. Maka yang Anda delete, sudah saya bold ya di sini, tolong itu Anda perhatikan karena menunjukkan sesuatu yang penting. Kalau Anda akan mendelete data, maka delete-lah mulai dari nomor data yang besar. Di sini ada data nomor 19 dan 23, maka yang kita delete dulu adalah nomor 23. Caranya adalah klik kanan, kemudian delete row. Anda lakukan hal yang sama untuk data nomor 19, sehingga ada dua data yang terhapus dan dua-duanya pada kelompok minum teh. Maka pada kelompok minum teh berkurang sebanyak dua data menjadi 13, sementara yang kelompok tidak minum teh datanya tetap sejumlah 15. Ya, jadi eh, berbeda, tapi sekali lagi kita sudah belajar bahwa kelompok satu dan kelompok dua itu boleh berbeda jumlahnya, tetapi rasionya harus kurang dari 1,5. Nah, di sini ada 13 dan 15, rasionya kurang dari 1,5. Itu yang asumsi kedua. Untuk asumsi ketiga dan keempat, apakah datanya normal atau tidak, maka kita masuk ke t-test, kita klik independent sample t-test. Kadar zat besi kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini saya lupa belum diganti ya, padahal harusnya yang gambarnya penggaris. Kemudian yang perlakuan kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian kita centang assumption check-nya, normality, dan equality of variance, yang Levin ya. Kemudian nanti langsung keluar hasilnya. Yang kita lihat adalah skor P-nya. Skor P-nya, Anda perhatikan apakah kurang dari 0,05 atau tidak. Nah, ternyata ada data yang lebih dari 0, ada data yang kurang dari 0,05, yaitu tidak minum teh, maka datanya bersifat tidak normal. Demikian juga untuk equality of variance-nya, hasil uji Levin test-nya kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Kalau tidak homogen, maka uji T2 sampel bebasnya yang non-parametrik, yaitu yang Anda centang adalah yang Mann-Whitney. Nah, kemudian setelah itu
Ini ya, tolong Anda perhatikan, karena secara template yang tercentang adalah student, maka student Anda uncheck, yang Anda cek adalah main Whitney. Yang sebelah kanan, seperti biasa, Anda klik ya. Kemudian, oh ini masih yang lama ini, saya lupa belum saya ganti yang baru, harusnya bentuknya sudah berbeda ya. Ada deskriptif, bar plots, dan rencon plots ini di bawah subjudulnya adalah yang barnya, yang grafiknya ya. Location, effect size, dan deskriptif silahkan Anda cek. Kemudian plots-nya 3 silahkan Anda cek, tapi yang ditampilkan hanya satu. Hasilnya ada 2 tabel, yaitu tabel independent sample t-test. Anda lihat berapa skor P-nya. Kalau lebih besar dari 0,05 tidak berbeda nyata, tapi kalau lebih kecil dari 0,05 berbeda nyata. Yang kedua adalah tabel deskriptif. Anda lihat berapa reratanya dan berapa standar deviasinya. Karena hasilnya berbeda nyata, maka kadar zat besi pada atlet yang minum teh itu berbeda nyata dengan yang minum teh. Mana yang kadar zat besinya lebih tinggi yang tidak minum teh, sementara yang minum teh lebih rendah. Artinya apa? Artinya minum teh itu menyebabkan kadar zat besinya berkurang. Penampilan dalam bentuk grafik, ya karena hasilnya kesimpulannya berbeda nyata, maka Anda beri kode yang berbeda pada kadar zat besi kelompok minum teh dan kadar zat besi pada kelompok tidak minum teh. Silahkan yang A yang mana, boleh yang kelompok minum teh, boleh yang kelompok tidak minum teh. Nah, untuk kesimpulan seperti biasa, berapa rata kadar zat besi kelompok minum teh, berapa rata kadar zat besi pada kelompok tidak minum teh, apakah kadar zat besi dua kelompok tersebut berbeda nyata atau tidak, kemudian mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah dari kadar zat besinya. Nah, 4 kesimpulan itu Anda tuliskan. Nah, sekarang kita mulai untuk latihan dengan menggunakan program JAS. Pertama ya, asumsinya sudah terpenuhi. Yang kedua, kita akan melihat apakah ada data outlier atau tidak. Anda klik deskriptif, deskriptif statistik, perlakuan Anda pindahkan ke split, kemudian yang kadar zat besi Anda pindahkan ke variabel. Scroll ke bawah, ketemu customizable plots, Anda klik box plot. Setelah itu Anda klik label outlier-nya. Ya, Anda lihat data pada nomor 19 dan 23 ini merupakan data outlier. Data ini harus kita delete. Caranya adalah Anda klik yang sebelah kiri atas, edit data. Kita mulai dari data yang nomornya besar dulu, yaitu nomor 23. Anda klik, kemudian Anda klik kanan, setelah itu delete row. Nah, ini datanya sudah berkurang 1. Yang kedua, data nomor 19. Anda klik, kemudian klik kanan, delete row. Maka tadinya datanya 30, sekarang datanya tinggal 28. Nah, 2 data outlier sudah kita delete, maka kita kembali lagi, Anda klik ke analisis. Nah, sekarang box plotnya Anda lihat sudah bersih. Sudah tidak ada outlier lagi. Nah, waktu Anda buat laporan, silahkan Anda laporkan juga tadi ya, box plot yang sebelumnya Anda copy paste ke laporan. Kemudian yang setelah ini, yang sudah bersih dari outlier, ini juga Anda copy paste ke laporan. Baik, asumsi 2 sudah terpenuhi, yaitu sudah tidak ada outlier. Sekarang kita akan melihat asumsi yang ketiga dan keempat. Kita klik t-test, kita klik independent sample t-test. Tolong Anda perhatikan di sini ya, yang template dari JASP adalah student t-test. Perlakuan kita pindahkan ke grouping variabel, kadar zat besi kita pindahkan ke dependent variable. Scroll ke bawah, ketemu dengan assumption check, kita centang normality dan equality of variance.
Equality of variance, silakan Anda centang yang Levin. Begitu Anda centang, maka bagian kanan langsung keluar hasilnya ya. Assumption check-nya, ya Anda jangan melihat independent sample di tes karena kita masih pada tahapan uji asumsi. Test of normality di sini skor P-nya adalah 0,131, sementara quality of variance-nya adalah kurang dari 0,01. Jadi di sini eh, ya kayaknya tadi yang data ini ya, ini masih data pakai. Nah, ini sepertinya belum saya ganti dengan menggunakan program JAS yang terbaru. Ini masih menggunakan program JAS yang eh, varian 18. Kita sudah menggunakan yang 19 ya. Nah, untuk yang 19 itu sudah tidak terpisah antara kelompok minum teh dan tidak minum teh. Sehingga apa? Sehingga datanya di sini kesimpulannya berbeda dengan ini. Data kita, nah ini ya, tinggal satu yaitu kadar zat besi. Skor P-nya adalah 0,131. 0,131 ini lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 maka datanya bersifat normal. Ya, data kadar zat besi kita bersifat normal. Sekarang kita lihat equality of variance-nya. Dari hasil uji Levin ditunjukkan bahwa skor P-nya adalah kurang dari 0,001. Skor ini lebih kecil dari 0,05, maka datanya bersifat tidak homogen. Nah, kalau Anda perhatikan ya bahwa untuk dilakukan uji statistika yang parametrik tadi, data normal dan data homogen itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu atau salah dua ini tidak terpenuhi, maka langsung lempar ke uji statistika yang non-parametrik. Nah, di sini datanya normal, tetapi tidak homogen. Normal tidak homogen, tetap uji statistikanya adalah non-parametrik. Seperti itu ya. Jadi, saya mohon maaf untuk yang file materi ini, saya lupa belum mengganti ya. Jadi, yang assumption check ini harusnya, ya datanya berupa ini. Hanya ada satu, yaitu kadar zat besi dengan skor P-nya adalah 0,131 hasil uji Saviro-Wicks test-nya. Dan kesimpulannya adalah datanya bersifat normal. Untuk asumsi yang ketiga. Sementara asumsi yang keempat, apakah datanya homogen atau tidak, kesimpulannya adalah data bersifat tidak homogen karena skor P uji Levin-nya adalah kurang dari 0,05. Nah, karena data bersifat normal tapi tidak homogen, maka uji statistikanya non-parametrik. Kalau non-parametrik, maka yang kita centang adalah tes yang Mann-Whitney. Maka yang student harus Anda uncheck. Ya, jangan lupa yang Anda centang adalah Mann-Whitney, maka yang student harus Anda uncheck. Sehingga keluar hasilnya di sebelah kanan ini ya. Independent sample t-test-nya adalah kadar zat besi. Skor P-nya kurang dari 0,001. Nah, skor P ini kurang dari 0,05, maka antara kelompok minum teh dan kelompok yang tidak minum teh, kadar zat besi pada atletnya itu berbeda nyata. Nah, kemudian Anda centang location parameter. Kemudian effect size, kemudian deskriptif. Setelah itu plots-nya silakan Anda klik deskriptif, rank plot, dan bar plot, tetapi nanti yang dilaporkan hanya satu. Nah, begitu Anda centang, hasilnya di sebelah kanan sudah keluar. Independent sample t-test, skor P-nya kurang dari 0,001, maka lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berbeda nyata. Kemudian deskriptif di sini berapa rata dan berapa standar deviasi dari kadar zat besi kelompok minum teh dan kelompok tidak minum teh. Kemudian deskriptifnya
Anda boleh untuk plots-nya ya, Anda boleh memilih deskriptif, boleh memilih rank clouds, boleh memilih paraplot salah satu. Jangan lupa karena hasil independent sample t-test menunjukkan berbeda sangat nyata, maka Anda beri kode yang berbeda pada kelompok minum teh dan kelompok tidak minum teh. Salah satu Anda beri kode A, salah satu Anda beri kode B. Boleh A itu kelompok minum teh, boleh A itu kelompok tidak minum teh. Ya, silakan Anda pilih satu. Kalau yang minum teh Anda beri kode A, maka tidak minum teh Anda beri kode B. Kalau tidak minum teh ini Anda beri kode A, maka yang minum teh Anda beri kode B. Seperti itu. Kemudian terakhir kesimpulan, rata kadar zat besi minum teh berapa? Rata kadar zat besi tidak minum teh berapa? Kadar zat besi kelompok minum teh dan tidak minum teh berbeda nyata atau tidak? Yang keempat, kalau berbeda nyata, mana kadar zat besi yang lebih tinggi atau lebih rendah? Apakah yang kelompok minum teh atau yang tidak minum teh? Kemudian Anda simpulkan apakah minum teh itu menyebabkan penurunan kadar zat besi atau tidak. Baik, itu untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf, kuliahnya cukup panjang ya, karena memang kita latihan dua soal, yaitu uji T dua sampel bebas yang parametrik dan uji T dua sampel bebas yang non-parametrik. Ya, semoga kuliah kita ini bisa dipahami. Silahkan Anda belajar berdasarkan materi yang sudah disampaikan, berdasarkan soal yang sudah diberikan, dan dengan panduan video ini, semoga materi ini bisa dipahami bersama-sama. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam pemahaman materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.